teman-teman, perkenalkan nama saya M. Reza Saplepi. Saya dari kelompok 8. Saya membahas tentang fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan dan konsep guru dan murid. Yang pertama, fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yaitu masyarakat sebagai lembaga ketiga memberikan anak kemampuan penalaran, keterampilan dan sikap. Sekolah sebagai institut peranannya jauh lebih luas daripada sekedar tempat belajar. Berdiri dan diselenggarakannya sebuah sekolah pada dasarnya didukung dan dijiwai oleh suatu kebudayaan yang mendukungnya. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang memiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah dan sistematik. Guna mencapai tujuan tertentu, tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat mengandung sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oleh kerana itulah, maka dapat dikatakan bahawa fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi mahasiswa dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, berarti sekolah sebagai lembaga pendidikan memikul tanggungjawab mempersiapkan anak-anak agar mampu meneruskan sejarah dan tata cara kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Melalui sekolah, anak-anak dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian mengelola lingkungan fisik atau material. Kemungkinan manusia menciptakan berbagai kelengkapan untuk mempermudah dan menyenangkan kehidupannya. Sedangkan di bidang sosial dan spiritual, sekolah berfungsi membina dan mengembangkan sikap mental yang erat hubungannya dan norma-norma kehidupan yang bersifat manusiawi dan keagamaan. Selanjutnya adalah konsep hubungan guru dan murid. Secara umum, orang menganggap hubungan guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dan yang belajar, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu. Sebenarnya, hubungan keduanya lebih luas daripada sekedar dalam konteks pembelajaran. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang mendidik dengan yang terdidik, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih dewasa yang menolong menghantar siswa menuju kedewasaan. Kata mendidik berasal dari kata to the educate, menghantar keluar. Hubungan keduanya tidak hanya menyinggung aspek pengetahuan tetapi juga aspek rohani, perasaan, tingkah laku, kepribadian atau the world being guru dan murid itu sendiri. Kita dapat melihat model hubungan antara guru dan murid yang seperti dijelaskan di atas pada pribadi Yesus Kristus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus. Tidak hanya memberikan pengetahuan-pengetahuan atau pengajaran tentang kerajaan Allah saja kepada para muridnya, tetapi ia juga memberikan kesempatan kepada Yesus mengutuskan mereka untuk juga memberikan Injil kerajaan Allah, mendoakan dan menyembuhkan orang sakit dan kerasukan di dalam namanya. Murid-murid diberikan kesempatan dan kuasa untuk belajar melakukan apa yang ia telah lakukan. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan seluruh hidupnya kepada para muridnya, tetapi juga nyawanya. Ia menganggap murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Ia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.